Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah bersama ayah bunda? Semoga kalian semua selalu sehat, selalu semangat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anak, kita ketemu lagi, masih di pembelajaran matematika. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Iya, benar. Hari ini kita masih belajar bilangan bulat. Jika pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang lawan dari suatu bilangan, namun hari ini kita akan belajar membandingkan bilangan bulat. Ya, kalian bisa menyingkatnya menjadi ban bil bul, membandingkan bilangan bulat. Oke anak-anak? Anak-anak, sama di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang wajib kita ketahui bersama adalah kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, dan indikator. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa? Ada materi yang tidak kalah pentingnya. Kemudian ada soal atau evaluasi. Kemudian ada kesimpulan, dan terakhir adalah pesan moral. Baik anak-anak, untuk KI, KD, dan indikator seperti biasanya nanti anak-anak bisa membacanya sendiri ya. Kita langsung masuk pada tujuan pembelajaran. Melalui mengamati garis bilangan, kalian dapat membandingkan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Hanya membandingkan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Oke anak-anak, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, kita masuk pada materi. Namun, sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kita awali pembelajaran hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, perhatikan gambar garis bilangan berikut ini. Kita lihat gambar 1. Oke, di gambar 1 ini adalah ada gambar garis bilangan bulat. Di sini sudah ada panah-panahnya. Nah, di pertemuan sebelumnya Bu Nana juga sudah menjelaskan. Di sebelah kanannya 0 adalah bilangan bulat positif. Di sebelah kirinya 0 adalah bilangan bulat negatif. Begitu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut kepada gambar yang kedua. Di gambar yang kedua lebih dijelaskan lagi bahwasanya jika bilangan bulat positif yang ada di sebelah kanannya 0 itu nilainya semakin besar. Sekali lagi, bilangan bulat positif yang ada di sebelah angka 0, kanan 0, nilai angkanya semakin besar. Jika angka tersebut ada di sebelah kiri 0 atau disebut bilangan negatif, maka angkanya atau nilainya semakin kecil. Gitu ya. Jadi kalau ada di sebelah kanan, nilainya semakin besar. Jika di sebelah kiri, nilainya semakin kecil. Bisa dipahami anak-anak? Oke, mudah kan? Kata kuncinya adalah membandingkan. Di sini ada tanda sama dengan. Ada tanda lebih besar. Ada tanda lebih kecil. Nah, ini tandanya dibentuk seperti ini. Ya, sebenarnya kan tandanya hanya simpel saja ya. Nah, tapi ini supaya menarik. Gitu ya anak-anak ya. Jadi kata kuncinya adalah membandingkan. Jadi ada sama dengan, lebih besar, atau lebih kecil, atau bisa jadi apa?
lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Seperti itu ya. Kemudian, dalam membandingkan bilangan bulat yang mendekati angka 0, kita cukup melihat posisi bilangan tersebut pada garis bilangan. Bilangan yang memiliki nilai lebih besar selalu berada di sebelah kanan. Tadi sudah dijelaskan kan sama Bu Nana? Sekali lagi, bilangan yang memiliki nilai lebih besar selalu berada di sebelah kanan. Bilangan positif banyaknya sampai tak terhingga. Sehingga dalam membandingkannya kita harus mengetahui nilai tempatnya. Jika satuan lebih kecil daripada puluhan, jika puluhan lebih kecil daripada ratusan, dan jika ratusan lebih kecil daripada ribuan, dan seterusnya. Dari bilangan-bilangan tersebut dapat disimpulkan bahwa satuan pasti lebih kecil daripada ratusan. Begitu seterusnya. Sedangkan untuk bilangan negatif tak terhingga, maka kita harus mengetahui jika negatif satuan lebih besar dari negatif puluhan. Negatif puluhan lebih besar dari negatif ratusan. Negatif ratusan lebih besar nilainya dari negatif ribuan. Negatif ribuan lebih besar nilainya dari negatif ratusan ribu, dan seterusnya sampai tak terhingga. Dari bilangan di atas, maka kita dapat mengetahui anak-anak bahwa untuk bilangan negatif adalah kebalikan dari bilangan positif. Jika angkanya bertambah besar, maka semakin kecil. Ya, sekali lagi, jika angkanya bertambah besar, maka semakin kecil. Ini jika terdapat pada bilangan negatif. Kita langsung melihat contoh soal. Di sini ada contoh soal 89.477 dan 179.678. Nah, kira-kira di sini ada tandanya apa ya? Sama dengan, lebih besar, lebih kecil? Kita lihat. Yeay, pintar. Jadi anak-anak, 89.477 itu lebih kecil daripada 179.678. Mengapa? Karena ini adalah sama-sama positif. Jika sama-sama positif, maka kita melihatnya nilai tempatnya. Di sini hanya puluhan ribu, sedangkan di sini hanya ratusan ribu. Jadi puluhan ribu dengan ratusan ribu jelas karena sama-sama positif, lebih besar ratusan ribu. Oke, udah kan anak-anak? Sekarang kita masuk pada contoh soal yang kedua. Di sini ada angka negatif 1239 dengan negatif 525. Kira-kira tanda di titik-titik ini apa ya? Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan ya? Yuk, kita klik bareng banget. 1, 2, 3. Yeay, hebat. Ya, benar anak-anak. Mengapa negatif 1239 itu lebih kecil daripada negatif 525? Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Semakin besar angkanya, jika terdapat pada negatif, maka nilainya akan semakin kecil. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi ini
Negatif 1239 lebih kecil daripada negatif 525. Mudah kan anak-anak? Oke. Semakin besar suatu bilangan negatif, maka nilainya justru semakin kecil. Nah, ini pembahasannya, ya. Jadi, semakin besar suatu bilangan negatif, maka nilainya akan semakin kecil. Seperti itu. Oke anak-anak, setelah kita belajar membandingkan bilangan bulat, sampean diajak untuk berlatih soal. Sangat mudah sekali. Nah, di sini ada 5 tanda. Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nanti saman bisa putar-putar ini di sini. Di sini juga ada 5 nomor, 5 soal. Silakan. Kira-kira negatif 8 lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 5. Silakan anak-anak bisa menjawabnya. Ya, dijawab di buku juga boleh. Nanti anak-anak ketika melakukan video call bersama ibu guru kelasnya masing-masing, anak-anak bisa menunjukkan jawaban pada slide ini. Begitu ya anak-anak ya. Kemudian anak-anak jangan lupa juga klik link yang ada di bawah ini, yang ada di kotak ini. Nah, kalian akan bertemu, menjumpai soal-soal yang lebih dalam lagi daripada 5 soal ini. Tujuannya apa? Supaya sampean bisa memahami, bisa mengetahui soal-soal yang terdapat dalam membandingkan bilangan bulat. Pembelajaran kita hari ini tentunya. Sebagai bahan evaluasi, kira-kira sampean sudah paham apa belum ya? Begitu anak-anak. Mudah kan? Oke anak-anak. Dengan mempelajari perbandingan bilangan bulat, diharapkan anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk mengetahui perubahan suhu termometer, dan kegiatan yang berhubungan dengan perbandingan bilangan bulat lainnya. Seperti itu. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini telah usai. Ban bilbul. Nah, terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Ya, ingat, fokus pembelajaran kita hari ini hanya membandingkan. Namun, guru berharap kalian tetap cermat dan teliti. Ya, kata kunci dari belajar matematika adalah ketelitian. Tidak boleh tergesa-gesa supaya anak-anak bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Punana akhiri, sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.